Kisah pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Pesugihan Gunung Kemukus merupakan sebuah ritual untuk memperoleh kekayaan dengan cara gaib dengan melakukan hubungan kasur bersama pasangan lain. Menurut beberapa orang, jenis pesugihan Gunung Kemukus jauh berbeda dengan pesugihan lain. Sebab pesugihan Gunung Kemukus dianggap tidak memerlukan tumbal. Pada dasarnya pesugihan Gunung Kemukus juga memerlukan tumbal. Namun tumbal yang diminta pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lainnya. Pesugihan Gunung Kemukus tidak memerlukan korban nyawa dari keluarga dekat. Ia hanya perlu menumbalkan kenikmatan hubungan ranjang kepada jin tempat tersebut. Sebagai salah satu syarat sahnya, pelaku pesugihan Gunung Kemukus harus melakukan hubungan ranjang dengan selain istrinya dengan sukarela. Artinya, ketika dirinya bertekad menjalani pesugihan ini harus membawa pasangan tidak sah dari rumahnya atau mencari pasangan lain di tempat tersebut. Sebagaimana kutipan menurut narasumber yang berpengalaman, ada sensasi berbeda saat melakukan hubungan ranjang Gunung Kemukus. Sensasi kenikmatan itu bukan karena melakukan hubungan dengan pasangan baru, tapi karena adanya kejadian misterius yang mempengaruhi kenikmatan hubungan kala itu. Sebut saja Pak B. Menurutnya, ia pernah menjalani pesugihan ini dengan membawa pasangan lain dari rumahnya. Sesampainya di sana, dirinya terlebih dahulu mempersiapkan beberapa bunga untuk ditabur di kuburan keramat Imam Samudro. Setelah mempersiapkan bunga yang dibutuhkan lalu masuk ke sebuah lokasi yang diyakini sebagai tempat utama kegiatan pesugihan, yakni makam Imam Samudra. Disitulah dirinya mulai berdoa kepada Imam Samudro supaya keinginannya untuk cepat kaya dapat terkabul. Di makam Imam Samudro, Pak B juga membaca doa apapun yang ia bisa. Karena tidak ada ketentuan khusus tentang doa yang harus dibaca. Intinya adalah minta tolong supaya kaya. Dia kemudian mengambil bunga kantil yang tersedia di atas makam kemudian disimpan di dalam dompet untuk dibawa pulang. Kini saatnya ia harus menyelesaikan agenda inti yaitu melakukan hubungan dengan pasangan lain di suatu tempat yang dekat dengan makam. Ada banyak kamar yang bisa disewa saat akan melakukan ritual terakhir ini. Kamar-kamar itu memang disewakan untuk para pengunjung makam. Ia tinggal menanyakan berapa tarif kamar yang bisa disewa dalam satu malam. Kalau sudah sepakat, langsung dibayar cash dan bisa langsung ditempati. Saat ini Pak B dan pasangannya sudah berada di dalam kamar. Ia hanya berdua, bersama pasangan tidak sahnya itu, tidak ada orang lain. Pak B bertanya pada perempuan tersebut, apakah dirinya sudah siap untuk melakukan agenda utamanya yaitu hubungan bersama dirinya. Perempuan itu pun memberikan isyarat kalau hatinya sudah mantap. Ia siap melakukannya asal bisa membuat dirinya kaya raya dan lepas dari kesulitan ekonomi. Mengetahui kemantapan hatinya, Pak B segera membaca mantra khusus sebelum melakukan hubungan sambil menengadahkan tangannya ke atas. Selesai membaca doa, dirinya merasakan suasana berbeda dari sebelumnya. Semacam ada energi gaib yang sedang menghampiri mereka berdua. Tiba-tiba ada sebuah energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Energi itu datang dari atas dan menelusuk melalui ubun-ubun. Rasanya dingin dan sejuk. Lalu entah kenapa, ia tiba-tiba bergelora, dadanya bergemuruh. Keinginan untuk melakukan hubungan sangat besar, tidak seperti biasanya. Sejak energi tadi masuk ke dalam tubuhnya, keinginan untuk melakukan hubungan tidak terkendali. Begitu pula yang dirasakan pasangan wanitanya.
Hingga ritual ranjang selesai dilakukan, mereka masih sangat bergelora. Bahkan hingga dirinya keluar dari lokasi tersebut, gelora mereka masih menggebu-gebu. Tidak hanya sampai di situ, saat dalam perjalanan menuju pulang, mereka berdua masih dihinggapi gelora keinginan yang membara. Tak kuat dirinya bertahan, mereka pun berhenti di suatu tempat untuk melanjutkan hubungan tersebut hingga beberapa kali. Itulah resiko menjalani pesugihan Gunung Kemukus. Memang tampak tidak berbahaya, tapi begitulah cara setan memperdaya manusia. Perbuatan ini sangat gila. Hanya demi harta, istri atau suami harus menumbalkan pasangan sahnya untuk berzina bersama orang lain. Pengorbanannya bukan nyawa tapi jiwa dan kehormatan manusia. Untuk itulah, jangan pernah mencoba melakukan ritual semacam ini, karena sangat bertentangan dan melanggar aturan syariat agama, dan tentu dosanya tentu sangat besar. Ritual seks 7 malam. Ritual seks bebas untuk mencari kekayaan di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah sudah menjadi rahasia umum. Kabarnya, setiap peziarah harus berziarah ke makam Pangeran Samudra sebanyak 7 kali pada Kamis Pahing atau Kamis Wage atau pada hari-hari dan bulan yang diakini baik. Mereka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. Setelah melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, mereka berdua harus bertemu lagi. Jika berhasil lalu melakukan selamatan dan syukuran di Gunung Kemukus. Menurut juru kunci makam Pangeran Samudra, Tojiman, sebenarnya tidak pernah ada syarat ritual seks seperti itu. Peziarah cukup datang dan langsung menuju ke makam. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan berziarah, lalu dipersilakan masuk ke dalam ruangan tempat Pangeran Samudra dan ibu tirinya, Ontro Wulan. Setelah itu pulang ke rumah, kata Tojiman. Ritual seks di Gunung Kemukus ini pernah diramaikan oleh media Australia, SBS, Special Broadcasting Service, yang berjudul Sex Mountain. SBS adalah satu dari 5 lembaga penyiaran dengan jaringan luas di Australia. Beberapa waktu lalu, Pemda setempat secara resmi menutup aktivitas yang berhubungan dengan ritual seks tersebut. Penertiban melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor, serta Komando Rayon Militer. Sasarannya, para pemilik hiburan karaoke dan rumah penginapan di sekitar lokasi ziarah Gunung Kemukus. Pasca penutupan, memang terlihat sepi, namun ada beberapa warung makan dan penginapan yang nekat masih buka. Sejumlah wanita penghibur masih ada, tapi tidak berani terang-terangan, sembunyi-sembunyi praktiknya. Lalu, siapa Pangeran Samudro yang makamnya ada di Gunung Kemukus? Pangeran Samudro adalah putra Raja Majapahit terakhir dari Ibu Selir. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Bahkan beliau bersama ibunya ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak. Pada waktu itu beliau telah berusia 18 tahun. Selama berada di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama dari Sunan Kalijaga. Ketika dirasa cukup dan usianya telah semakin dewasa maka atas petunjuk dari Sultan Demak melalui Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro diperintahkan untuk berguru tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari Desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu. Ia sekaligus mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah tercerai-berai. Pangeran Samudro mentaati nasihat tersebut dan pergi berguru pada Kiai Ageng Gugur dengan didampingi oleh 2 abdinya yang setia.
Selama berguru kepada Kiai Ageng Gugur, Pangeran diberi ilmu tentang intisari ajaran Islam secara mendalam. Selama itu pula, Pangeran tidak mengetahui bahwa Kiai Ageng Gugur sebenarnya adalah kakaknya sendiri. Ketika dirasa Pangeran Samudro telah menguasai ilmu yang diajarkan, Kiai Ageng Gugur baru menceritakan siapa beliau sesungguhnya. Betapa terkejutnya Pangeran Samudro mendengar cerita tersebut, karena beliau teringat akan amanat Sultan Demak untuk menyatukan saudara-saudaranya. Akhirnya, Pangeran Samudro menceritakan tentang amanat tersebut. Ternyata Kiai Ageng Gugur bisa menerima dan bersedia dipersatukan kembali dan ikut membangun kerajaan Demak. Setelah selesai berguru dan tercapai maksud tujuannya, Pangeran Samudro dan dua abdinya kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan sampailah mereka di desa Gondang Jenalas, sekarang wilayah Gemolong, kemudian mereka beristirahat untuk melepaskan lelah. Di dukuh tersebut mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak, Wulucumbu Demak, yang bernama Kiai Kamaliman. Di dukuh ini, Pangeran Samudro berniat bermukim sementara untuk menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat di Padang, Oro-Oro. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame, Gemolong. Di tempat tersebut Pangeran Samudro terserang sakit panas. Walaupun demikian, perjalanan tetap dilanjutkan sampai ke Dukuh Doyong, wilayah Kecamatan Miri. Karena sakit yang diderita semakin parah, Pangeran memutuskan untuk beristirahat di dukuh tersebut. Ketika sakitnya semakin parah dan dirasa akan sampai pada ajalnya, Pangeran Samudro memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Seusai mendengar amanat Sultan, abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali. Dan ketika abdi tersebut kembali ke tempat di mana Pangeran beristirahat, Pangeran Samudro telah meninggal dunia. Selanjutnya sesuai dengan petunjuk Sultan, jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Sebelum pemakaman, diadakan musyawarah di antara orang-orang yang memiliki lahan di sekitar wilayah itu. Mereka bersepakat bahwa lokasi bekas peristirahatan Pangeran Samudro akan didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai kini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Pangeran Samudro dan pengikutnya sebenarnya sangat diharapkan untuk kembali ke Kesultanan Demak oleh Sultan Demak, namun ajal terlebih dahulu menjemput Pangeran Samudro. Sultan Demak mengatakan, menurut hematku bahwa sakitnya si Samudro itu sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik, dan jauh kemungkinan untuk sampai ke Demak. Kiranya jika memang sudah menjadi suratan yang maha kuasa bahwasanya sampai di situ saja riwayatnya, maka saya memberi petunjuk jika si Samudro sudah sampai ajalnya, maka kebumikanlah jasadnya pada suatu tempat di bukit arah barat laut dari tempat Pangeran Samudro meninggal. Sebab boleh jadi kelak di sekitar tempat itu akan menjadi ramai sehingga dijadikan tauladan orang-orang di sana. Pada awalnya keadaan di lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan jarang dijamah orang karena letaknya di tengah hutan belantara, serta banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Namun, sedikit demi sedikit keadaan berubah setelah daerah tersebut dihuni oleh para penduduk. Selanjutnya diterangkan, bahwa di atas bukit tempat Pangeran Samudro dimakamkan, apabila menjelang musim hujan ataupun kemarau tampaklah kabut-kabut hitam seperti asap, kukus. Karena hal itulah, penduduk setempat menyebut bukit itu, Gunung Kemukus,
Sampai dengan saat ini,